Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Siapa nih yang mau bantu ibu untuk memimpin doa pada hari ini? Saya, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadia sudah mau memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, boleh dilihat kanan kirinya masing-masing. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah semua hadir ya. Sekarang kalian boleh mengeluarkan alat tulis dan bukunya masing-masing. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar mengenai peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Selanjutnya kita akan mempelajari materi subtema 2, yaitu peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Setelah masyarakat bangsa ini bersatu dan mempunyai tujuan yang sama agar mendapat kemerdekaan, maka salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengumandangkan proklamasi kemerdekaan yang tentunya memerlukan perjuangan yang besar. Nah, anak-anak, ada yang tahu kapan peristiwa kemerdekaan bangsa Indonesia? Boleh angkat tangannya ya. Saya, Bu. Ya, boleh. Hanifah, kapan ya? Tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ya, betul sekali. Kemerdekaan Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Maka setiap tanggal 17 Agustus setiap tahun selalu diadakan acara peringatan kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai tayangan video mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silahkan disimak baik-baik ya semuanya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Das Indies, Jakarta. Tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang. Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa membaur, mendengarkan pembacaan itu dengan heran. Setelah itu, bendera merah putih jahitan Fatmawati, istri Soekarno, dinaikkan perlahan, diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukanlah pemberian, melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Ya, sudah selesai tayangan videonya ya anak-anak. Ada yang mau mencoba menjelaskan maksud dari video tersebut? Saya, Bu. Jadi pada video tersebut memperlihatkan bagaimana pelaksanaan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan yang dirumuskan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Nah, setelah itu dilakukan pengibaran bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dan diiringi oleh lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ya, betul sekali ya yang telah dijelaskan oleh Almira. Jadi video tersebut memperlihatkan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diinginkan serta diperjuangkan oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya, agar kalian lebih paham, Ibu memiliki teks bacaan mengenai peristiwa pembacaan teks proklamasi dan pengibaran bendera. Boleh nih, siapa yang mau membantu Ibu untuk membacakan teks bacaan tersebut? Saya, Bu. Oke, karena sudah ada 2 orang yang bersedia membaca teks ini, maka Ibu bagi bagian
bacaannya ya. Untuk Frida membaca bagian peristiwa pembacaan teks proklamasi dan untuk Fadia membaca bagian pengibaran bendera merah putih ya. Baik, Ibu. Peristiwa pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di Rumah Insinyur Soekarno. Untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia, mereka ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia sesuai kesepakatan yang diambil di Rumah Laksamana Maeda. Para tokoh Indonesia menjelang pukul 10.30 waktu Jawa dan Jepang atau pukul 10 waktu Indonesia Barat telah berdatangan ke Rumah Insinyur Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Acara yang disusun dalam upacara di kediaman Insinyur Soekarno itu antara lain sebagai berikut. A. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. B. Pengibaran bendera merah putih. C. Sambutan Wali Kota Suwiryo dan Dr. Mungowardi. Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protokol. Latif Hendra Ningrat memberi aba-aba siap kepada semua barisan pemuda. Semua yang hadir berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya semula. Insinyur Soekarno mendekati mikrofon dengan suaranya yang mantap. Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang telah diketik oleh Sayuti Melik. Berikut teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pengibaran bendera merah putih. Sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dilanjutkan upacara pengibaran bendera merah putih. Bendera sangsaka merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno. Suhut mengambil bendera dari atas baki atau nampan yang telah disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Sodanko Latif Hendra Ningrat. Kemudian sang merah putih mulai dinaikkan dan hadirin yang datang bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikkan perlahan-lahan menyesuaikan syair lagu Indonesia Raya. Seusai pengibaran bendera merah putih, acara dilanjutkan sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Murwadi. Terima kasih Frida dan Fadia telah membantu Ibu untuk membaca teks bacaan tadi. Nah, sekarang Ibu ingin kalian mengingat-ingat lagi nih mengenai kata-kata tanya. Kata-kata tanya itu ada berapa ya anak-anak? Ada 6, Ada Bu. 6, Bu. Nah, betul ada 6. Nah, siapa yang mau menyebutkan ke-6 kata tersebut? Saya, Bu. Ya, silakan Almira. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya, betul sekali Almira, kamu hebat. Nah, sekarang bantu Ibu untuk mencari jawaban mengenai 5W dan 1H dari teks yang dibacakan oleh Fadia dan Frida ya. (17 Agustus 1945, Bu. Jawabannya adalah di Rumah Laksamana Maeda. Jawabannya itu adalah Insinyur Soekarno. Jawabannya adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Wah, anak-anak Ibu hebat dan pintar ya. Semua sudah bisa menjawab pertanyaan mengenai isi teks bacaan. 100 buat kalian. Biar pada semangat, kita nyanyi dulu yuk. Kalian pasti hafal lagunya. Ayo semuanya ikut bernyanyi ya. Hari Merdeka. Hari kemerdekaan kita.
Ibu memiliki LKPD yang akan kalian kerjakan. Nah, tolong dibagikan ya LKPD-nya. Semua sudah memegang LKPD. Nah, sekarang kalian kerjakan LKPD-nya. Jika ada yang kesulitan dalam menjawab LKPD-nya, boleh bertanya kepada Ibu ya. Semangat semua! Nah, selanjutnya kita akan membahas LKPD-nya secara bersama-sama. Yang pertama itu tuliskan kembali teks proklamasi dengan baik dan benar. Apakah kalian sudah menuliskan sesuai apa yang tadi Prida bacakan? Coba dilihat kembali dengan bacaan teks dari yang tadi Prida bacakan dengan jawaban kalian apakah sama? Jika sama berarti kalian benar ya. Nah, nomor dua itu siapa yang mau menjawabnya? Oke, ada Fadia. Silakan Fadia. Nomor 2, pertanyaannya itu, sebutkan siapa saja tokoh dari peristiwa pembacaan teks proklamasi beserta kegiatan yang dilakukannya. Jawabannya itu adalah merumuskan teks proklamasi itu ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Lalu yang memberi sambutan itu ada Wali Kota Suwiryo dan Dr. Murwadi. Selanjutnya nomor 3 itu ceritakanlah kembali peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan yang telah kalian pelajari. Nah, jawabannya itu kurang lebih sesuai dengan apa yang telah dibacakan oleh Prida sebelumnya di teks tersebut ya. Coba kalian bisa membandingkan apakah jawaban kalian benar apa salah sih. Selanjutnya nomor 4. Untuk pertanyaan keempat, jawabannya Rumah Laksamana Maeda, Bu. Ibu, saya ingin menjawab pertanyaan nomor 5. Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 sikap cinta tanah air pada kegiatan sehari-hari di lingkungan sekolah. Jawabannya adalah rutin mengikuti kegiatan upacara pengibaran bendera, memahami sejarah bangsa Indonesia, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, gimana anak-anak? Apakah jawaban kalian benar semua? Kalau ada yang salah, 1 atau 2 atau 3, gak apa-apa ya, kalian bisa memperbaikinya lagi di rumah. Nah, kalian semua sudah hebat karena sudah mau untuk mengisi jawaban dari LKPD yang Ibu berikan ya. Wah, tak terasa ya, kegiatan pembelajaran pada hari ini akan berakhir. Nah, sekarang siapa yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silahkan Gita. Pada hari ini, kita telah belajar mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dan peristiwa pengibaran bendera. Ya, betul sekali. Pada hari ini kita telah belajar mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dan juga peristiwa pengibaran bendera. Tidak lupa dengan kalimat tanya dari cerita atau teks tersebut. Nah, sekarang siapa yang mau memimpin untuk berdoa sebelum pulang? Saya, Bu. Ya, silahkan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya anak-anak. Sehat selalu, bye.